Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Niki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan film action yang berjudul Battleship yang dirilis tahun 2012. Film ini menceritakan tentang angkatan laut melawan kapal super canggih dari alien. Karena merasa terancam dengan kedatangan alien, angkatan laut akhirnya berperang melawan para alien tersebut untuk menyelamatkan bumi. Sebelum kita ke alur filmnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya bisa bersemangat lagi untuk bikin video alur film lainnya. Di awal film diperlihatkan, di tahun 2005 para ilmuwan menemukan sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi. Mereka pun memberinya nama planet G. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan yang bekerja sama dengan NASA menyelesaikan alat transmisi dan mengirim sinyal ke planet G. Di sebuah bar, seorang marinir Amerika yang bernama Stone Hopper sedang merayakan ulang tahun adiknya yang bernama Alex Hopper. Stone berharap adiknya mencari pekerjaan supaya mendapat penghasilan sendiri. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Samantha. Alex yang melihatnya pun terpukau dan tak menghiraukan pesan kakaknya. Lalu Alex menghampiri Samantha yang sedang memesan chicken burrito. Namun sayangnya pelayan itu mengatakan kalau bar sudah tutup. Supaya membuat Samantha terkesan, Alex mencari chicken burrito di tempat lain dalam waktu 5 menit. Namun tiba-tiba Stone mendengar keributan di luar. Ternyata Alex dikejar polisi karena baru saja mencuri chicken burrito di minimarket. Alex yang berusaha kabur dengan terpaksa polisi melumpuhkannya dengan tembakan listrik. Keesokan harinya Stone memarahi Alex. Dia menyuruh Alex berperilaku baik dan lebih dewasa. Stone memberitahu kalau Samantha adalah putri dari atasannya yang bernama Laksamana Sen. Maka dari itu Stone akhirnya memasukkan Alex sebagai anggota Angkatan Laut. Singkat cerita, pada tahun 2012 diselenggarakan latihan Angkatan Laut multinasional terbesar di dunia yang bernama RIMPAC. Puluhan jenis kapal perang dan juga 20.000 tentara sudah berada di Hawaii untuk mengikuti latihan tersebut. Termasuk Alex yang saat ini sudah menjadi seorang letnan di kapal perang kelas destroyer yaitu USS John Paul Jones. Sedangkan abangnya menjadi seorang komandan di kapal USS Simpson. Selain itu, Alex ternyata sudah lama berpacaran dengan Samantha. Diketahui Alex memiliki bakat yang sangat luar biasa, tapi dia selalu saja mengacau dan mementingkan egonya. Sehingga dalam pertandingan sepak bola membuat Amerika kalah melawan Jepang. Selain itu, Alex juga datang terlambat di acara kapal legendaris USS Missouri, sehingga membuat Laksamana Sen sedikit kesal melihat kelakuan Alex. Seusai acara tersebut, Samantha mengatakan pada ayahnya bahwa Alex ingin melamarnya. Ketika Alex sedang berada di toilet, tiba-tiba ia bertemu dengan kapten dari Jepang yang bernama Yuki Nagata, yang sempat menendang kepala Alex ketika mereka berdua sedang bermain sepak bola. Alex yang masih dendam pada Nagata dan terjadilah baku hantam. Akibat perkelahian itu, mereka berdua pun dipanggil dan diinterogasi oleh Laksamana Sen. Kemudian menyuruh mereka keluar kecuali Alex. Sen mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan semua kelakuan Alex selama ini. Menurutnya Alex merupakan prajurit berbakat, namun sayangnya Alex selalu saja menyia-nyiakan bakatnya. Sen lalu bertanya tentang keseriusan Alex yang ingin melamar Samantha. Tapi Alex malah tidak ingin mengatakan apapun sehingga Sen menyuruhnya segera pergi dari sana. Singkat cerita, latihan kapal perang pun dimulai. Semua prajurit segera bersiap untuk melakukan simulasi sesuai instruksi dari para komandan. Tiba-tiba Alex dipanggil kakaknya. Ternyata Stone baru saja mendengar kabar buruk dari markas pusat,
Dia mengatakan bahwa setelah ini Alex akan dikeluarkan dari Kesatuan Angkatan Laut. Di sisi lain, Samantha sedang bekerja sebagai ahli terapi fisik. Dia membantu Mick, seorang mantan kolonel yang kehilangan kedua kakinya saat menjalankan tugas. Mereka melakukan latihan dengan cara mendaki bukit, dan tiba-tiba 5 buah objek mendekati bumi dengan sangat cepat, hingga akhirnya keempat objek tersebut jatuh di perairan Samudra Pasifik. Sedangkan yang satu lagi jatuh di Hong Kong dan menabrak beberapa gedung yang ada di sana. Pemerintah segera mengadakan rapat darurat untuk membahas objek tersebut yang baru saja masuk ke dalam bumi. Setelah mereka berhasil menyelidiki objek yang jatuh di Hong Kong, para ilmuwan mengatakan bahwa objek tersebut bukanlah sebuah meteor, melainkan pesawat alien yang berasal dari planet G. Laksamana Sen mengetahui lokasi jatuhnya para alien. Dia pun segera memerintahkan 3 kapal perang untuk menyelidiki pesawat alien, yaitu USS Simpson yang dikomandoi oleh Stone, USS John Paul Jones milik Alex, serta kapal perang JDS Miyoko milik Nagato. Sesampainya di lokasi, mereka berhasil menemukan benda aneh di lautan. Stone menyuruh Alex dan kedua temannya, yaitu Rex dan Walter, untuk mengecek terlebih dahulu. Ketika Alex menyentuhnya, tiba-tiba ia terpental. Benda misterius itu mulai menembakkan sinar ke langit hingga membentuk sebuah kubah dengan ukuran yang sangat besar. Ketiga kapal perang mereka juga terkurung di dalamnya. Salah satu pesawat tempur kemudian mencoba melewati kubah tersebut, tapi ternyata Laksamana Sen memerintahkan semua pasukan segera menyiapkan senjata mereka untuk menghadapi ancaman yang akan terjadi. Kemudian 3 buah kapal alien muncul dari dalam lautan. Mereka pun kebingungan karena mereka mengira semua ini hanya latihan. Stone yang menyadari mereka dalam bahaya, dia mencoba memberikan tembakan peringatan. Namun tiba-tiba salah satu kapal alien mulai menyerang kapal USS Simpson, dan pertempuran pun dimulai. Tak terima dengan kematian abangnya, Alex menyuruh semua awak kapal segera mendekati kapal alien itu untuk melakukan serangan jarak dekat. Saat kapal Nagata mencoba membantu serangan, dengan mudah kapal alien menyerang balik dengan tembakan meriam. Kapal Nagata nyaris tenggelam dan kini hanya tersisa kapal John Paul Jones yang dikomandoi oleh Alex. Alex yang panik memerintahkan semua awak kapal untuk segera meluncurkan serangan, tapi Walter mengatakan bahwa jika mereka bisa menyelamatkan kru dari JDS Miyoko. Akhirnya Alex memutuskan menyelamatkan Nagata dan para awak kapal lainnya. Mengetahui kabar Alex membatalkan serangan, kapal alien meluncurkan roda penghancur menuju Pulau Hawaii. Sesampainya di Hawaii, roda pertama menghancurkan jalan raya, sedangkan roda kedua dan ketiga turun menuju pangkalan udara untuk menghancurkan semua helikopter yang ada di sana. Kemudian alien mengirim sebuah pesawat kecil menuju alat pemancar telekomunikasi milik NASA. Para alien berencana untuk menyabotase alat tersebut dan untuk menghubungi planet mereka. Di sisi lain, teman Alex berhasil menemukan salah satu alien yang terjatuh ke laut karena pesawatnya mengalami kerusakan. Ketika membuka helm dari alien tersebut, ternyata tubuh alien itu sangat mirip dengan manusia. Namun tak lama kemudian mereka diserang oleh para alien yang lain untuk menyelamatkan rekannya. Seorang awak kapal mengatakan bahwa ada alien lain yang masih berada di kapal untuk menyabotase. Alex dan lainnya segera mengambil senjata untuk membunuh alien tersebut. Saat berhasil menemukan, mereka pun langsung menembaki alien tersebut dengan rifle, tapi ternyata pakaian alien tidak bisa ditembus oleh peluru.
Alex memerintahkan Rex untuk pergi ke sistem pengontrol senjata, sedangkan dirinya akan memancing alien keluar supaya Rex dapat membidik alien dengan meriam. Hingga akhirnya alien itu berhasil dilenyapkan. Dari tubuh yang dihancurkan, seorang kru memakai helm alien tersebut, dan disinilah terungkap bahwa alien sangat sensitif dengan sinar matahari. Sementara itu di pegunungan, Samantha dan Mick menemukan mobil polisi yang telah hancur. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang ilmuwan yang bernama Cole yang bekerja di stasiun komunikasi. Lalu Cole memberitahu bahwa alien telah menguasai seluruh tempat penelitian para ilmuwan. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui bahwa alien tersebut sedang menghubungi planet asal mereka untuk mengirimkan pasukan. Tentu saja hal itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Malam harinya Cole mengambil komunikasi yang ada di tempat kerjanya supaya mereka bisa menghubungi kapal milik Alex, dan beruntunglah Cole berhasil mengambilnya. Sementara Alex dan Agatha berencana menyerang kapal alien, namun mereka kesulitan melacak kapal alien itu karena sistem radar mereka telah rusak. Agatha akhirnya menunjukkan sistem NOAA, sebuah sistem penelitian kondisi samudra dengan pelampung tsunami. Hal itu dilakukan untuk mengetahui lokasi dari kapal alien. Setelah menunggu cukup lama, Alex dan Agatha akhirnya berhasil menemukan lokasi dari kapal alien. Mereka pun mulai menyerang dengan menggunakan rudal jarak jauh, tapi sialnya mereka meleset. Hal itu membuat lokasi mereka ketahuan, sehingga kedua kapal alien ini mulai bergerak menuju ke arah kapal mereka. Dan kini mereka harus menghadapi kedua kapal alien tersebut sekaligus. Di situasi yang sangat genting, Alex mampu mengambil keputusan dengan cepat untuk menghindari serangan. Dengan kemampuan analisanya, Agatha berhasil membidik kedua kapal alien tersebut dengan sangat akurat. Hingga akhirnya kapal alien berhasil dihancurkan. Tak lama kemudian, Alex menerima telepon dari Samantha yang meminta Alex untuk segera menembakkan rudal ke lokasi yang telah diberikan, karena para alien akan melakukan telekomunikasi dengan planet asal mereka. Dan tiba-tiba kapal alien muncul, namun kali ini pergerakannya sangat sulit diprediksi. Alex lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu memancing kapal alien menghadap ke arah timur, tepat saat matahari terbit. Ketika matahari mulai muncul, Alex dan Agatha menggunakan senjata sniper untuk menembaki kaca ruang pengendali kapal alien. Saat kapal pecah seketika membutakan para alien. Alex kemudian menyuruh semua kru untuk menyerang kapal alien habis-habisan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan ketiga kapal alien. Namun sebelum kapal alien itu hancur, mereka sempat menembakkan roda penghancur ke arah kapal John Paul Jones. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat dengan harapan yang mulai hilang. Mereka pun kembali ke harbor. Di sana Alex meyakini bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran ini dengan menggunakan kapal tempur kuno peninggalan Perang Dunia Kedua, yaitu kapal USS Missouri yang kini menjadi museum. Sistem persenjataan ini masih analog dan menggunakan tenaga uap, tapi dengan bantuan veteran yang masih merawat kapal ini, mereka pun mulai persiapan untuk mulai bertempur. Ketika kapal Missouri berhasil dioperasikan, mereka segera menuju ke sisa kapal alien. Sementara Mick dan Samantha berusaha membantu Alex mengulur waktu dengan mengendarai mobil, mereka menabrak perangkat komunikasi, sehingga sinyal pun terputus. Lalu Mick bertarung dengan sengit melawan alien. Di sisi lain, ketika Alex dan kawan-kawan sampai di tengah laut, mereka melihat benda alien lagi. Namun tiba-tiba benda itu berubah menjadi kapal alien raksasa. Alex lalu mengarahkan moncong meriam ke arah kanan. Lalu ia memerintahkan kapal untuk belok tajam ke sisi kiri. Karena kapal alien hanya bisa menembak ke satu arah, maka dari itu kapal tersebut harus mengubah posisi kapal yang sejajar dengan targetnya. Dan disinilah momen epik terjadi.
hingga akhirnya serangan Alec berhasil menghancurkan kapal alien dan membuat kubahnya mulai menghilang. Melihat itu, Laksamana Shen memerintahkan jet tempur untuk membantu Alec. Ketika Alec akan menembakkan rudal terakhir menuju alat pemancar telekomunikasi, tiba-tiba kapal alien meluncurkan roda penghancur untuk menyerang USS Missouri. Kini mereka hanya pasrah menerima serangan roda penghancur karena memang sudah kehabisan amunisi. Ketika roda penghancur alien mendekati kapal tersebut, tanpa diduga jet tempur menyelamatkan mereka dan meledakkan kapal alien. Beberapa hari kemudian, Laksamana Shen mengadakan sebuah acara untuk memberikan penghormatan kepada semua prajurit yang telah gugur saat bertempur dengan para alien. Selain itu, ia juga memberi penghargaan berupa gelar pahlawan bagi semua prajurit yang berhasil mengalahkan para alien. Setelah upacara selesai, Alec meminta restu kepada Laksamana Shen untuk menikahi putrinya, yaitu Samantha. Awalnya Laksamana Shen menolak, namun akhirnya Shen mengajak Alec makan chicken burrito sambil membicarakan hal tersebut. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini, rasa sakit membuatmu lebih kuat, air mata membuatmu lebih berani, dan pengalaman pahit membuatmu lebih bijak. Jadi berterima kasihlah pada masa lalumu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa.